kita juga harus tetap produktif karena kita sebagai insan PU bukan sebagai orang PU. Kalau orang PU pensiun ya udah gitu, tamat gitu. Tapi kalau insan PU kita pensiun, kita bisa tetap menjalin silaturahmi. Silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki gitu ya Bu Rizky. Bu Sri rezeki kebetulan banyak rezeki juga. Mungkin sebelum ditutup Ibu, ayo kita coba sedikit bioenergi powernya dong Bu, sedikit biar teman-teman bisa sedikit punya energi baru. Jadi begini, saya itu udah umur 70 tahun itu, saya itu udah niat pokoknya saya nggak mau kerja konsultan. Saya dulu ngajar pegang jurusan di Sapatomuna, punyanya PU, saya udah nggak mau. Bimbing mahasiswa enggak, stres saya nanti. Udah, saya mau silaturahmi. Dapatlah saya SK ini tadi. Ini kali bentuknya silaturahmi. Tapi alhamdulillah dengan ini saya kenal dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Kedua, waktu itu kan saya harus sehat. Saya harus milih olahraga dong. Nah, terus saya pilih ada olahraga produknya yang menciptakan itu orang Indonesia, tanpa alat, tanpa obat, dan jadi sehat, jadi bugar. Nah, itulah yang saya ikuti, saya tekunin di situ. Judulnya, lah, kok saya jadi diangkat juga jadi pengurus di situ? Kenapa saya diangkat, Bu? Kalau yang muda-muda kerjanya berantem. Jadi orang tua itu penting, sangat penting. Jadi saya menekuni olahraga itu. Jadi saya di sini menganjurkan juga teman-teman di sini, kenapa kita tidak membugarkan badan kita dengan olahraga yang baik. Jadi prinsipnya dalam hidup kita itu ada 3. Kita satu harus berpikir positif. Gampang diucapkan, pokoknya berpikir positif, apa itu? Saya jelaskan dikit ya Bu. Iya. Terus kedua, pola makan kita benar. Ketiga, olahraga, nafas, gerak. Nah, berpikir positif itu gimana? Satu, dalam kita melaksanakan kegiatan itu harus berdasarkan data dan fakta. Saya tahu ini karena ada psikolog yang ngajarin saya. Dulu nggak tahu saya. Berdasarkan data dan fakta. Kenapa sekarang orang kena hoax banyak-banyak? Ya karena begitu data masuk, telan, sebarin. Belum tentu. Faktanya bagaimana? Nah, contoh sederhana aja. Saya mendapat ilmu bahwa penyakit itu datangnya dari pikiran. Betul. Saya waktu itu saya hampir nggak dapat vaksin. Saya cek di rumah, kalau orang tua kan pasti punya tensi berapa. Oke, begitu sampai ke RSUD, lah, kok tensi saya tinggi? Tapi kan datanya udah bunyi begitu. Saya nggak boleh ngeyel, enggak. Saya harusnya enggak. Saya harus datang ke ahlinya. Rupanya apa tuh, saya minta tolong, saya minta sama dokter, saya pulang. Karena waktu itu hujan, bangkunya basah, saya ganti baju. Oke, saya pulang ganti baju. Terus saya begitu tensi lagi setelah setengah jam, kok bener? Karena pikiran waktu itu kan saya pasti punya rasa kesel, sebel. Orang biasanya saya tensinya benar, kok tensinya naik dan sebagainya. Saya harus ke dokter. Saya lebih yakin lagi bahwa penyakit itu datangnya dari pikiran. Satu itu berpikir positif, satu harus berdasarkan data dan fakta. 2, kita harus selalu bersyukur. 3, kita harus selalu bersabar. 4, lihat orang itu lihat baik-baiknya aja, jangan lihat jeleknya. Oh Pak itu dulu suka itu saya ngerjain saya, biarin urusan dia. Sekarang dia baik kok, dia mau pensiun kok baik banget. Lihat baiknya. Saya pribadi saya harus berusaha baik-baik juga. Itu berpikir positif yang benar. Kalau kita bisa melaksanakan itu, makanya saya gitu, Musri ke Jogja, ke Jogja, ya udah berarti orang menghargai saya masih dianggap bisa, ya udah saya jalan, saya bisa, oke saya jalan. Itu berpikir positif. Kedua, pola makan kita itu ada nasi atau apa, ada sayur, buah dan sebagainya. Kita makin tua kan nggak banyak makannya. Udah itu pola makan yang benar. Ketiga, olahraga. Nah, cari olahraga, jangan kita udah umur banyak, capek, kita goes, ngeblak gitu. Olahraganya disesuaikan ya Bu ya? Disesuaikan, makanya saya milih itu ada olah nafas, olah gerak. Kenapa olah nafas, olah gerak yang menemukan menjadi promosi nih ya?
Jadi yang menemukan itu adalah seorang Indonesia juga dari Bandung, Bapak Dr. Hariji Angga. Jadi dia cuma bagaimana kalau manusia hidup itu kan manusia makhluk hidup dari mana? Dari udara. Coba kita nggak dikasih udara, itu tanaman-tanaman udah mati semua. Jadi dari situ dasarnya dari situ bagaimana kita menghirup udara sebanyak-banyaknya, diajarin hirup dari hidung, begitu ditahan supaya udaranya Tahan Pak Dadang. begitu cara menahannya diajarin. Kalau kita 1 bulan Pak Dadang. Ditahan ya. Itu buangnya harus dari mulut. Tuh. Ya. Ibu, Bapak Ibu kita. Sumber energi.